Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman kelompok saya ingin mempresentasikan hasil proyek kami dengan judul Percobaan Pembangunan Rule Sistem Fuji Sugeno dengan Fuji Chemin Clustering. Baik, sebelumnya kelompok kami beranggotakan 6 orang, yaitu yang pertama itu ada Marsius Dio Christian Putra dengan NIM 9, selanjutnya ada Muhammad Faisal dengan NIM 12, kemudian ada Zulia Aziz Nugroho dengan NIM 13, selanjutnya Dimas Adnan Yusuf Widianto dengan NIM 49, dengan Deka Royanto dengan NIM 72, dan yang terakhir saya sendiri Sebastian Wicaksana Bali Raja dengan NIM 80. Oke, selanjutnya metode sendiri itu kami menggunakan 3 tahap. Yang pertama itu tahap pertama rule generation, tahap kedua fish building, tahap ketiga itu testing. Oke, di tahap pertama rule generation itu kami menggunakan dengan Fuji Chemin. Selanjutnya itu di tahap kedua itu fish building dengan Fuji Sugeno. Selanjutnya yang terakhir itu testing dengan 400 data. Oke, Fuji Chemin Clustering. Oke. Pertama itu tentukan variabel yang dibutuhkan. Kemudian randomisasi derajat keanggotaan awal. Selanjutnya hitung pusat klaster, hitung fungsi objektif, perbarui derajat keanggotaan, dan apabila perubahan fungsi objektif masih di atas batas minimal, ulangi langkah 3 sampai 5. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan dari keterangannya. C sebagai jumlah klaster, W sebagai angkat membobot atau Fujifier, Maxter, maksimum iterasi, kemudian C itu minimum selisih atau pengepisan fungsi objektif, P0 fungsi objektif awal sama dengan 1, T sama dengan iterasi awal sama dengan 1, VKJ pusat klaster ke K atribut ke J. Kemudian mu IK itu derajat keanggotaan data ke I di klaster ke K. Kemudian lagi ada XIJ itu data input ke I atribut ke J. Oke, di sebelah kanan bawah ini itu adalah rumusnya. Selanjutnya logika Fuji TSK atau Takagaki Sugeno Kang. Di logika Fuji Takagaki Sugeno Kang itu suatu logika yang digunakan untuk menghasilkan keputusan tunggal atau crisp saat diversifikasi. Selanjutnya ada bentuk umum role-nya sendiri. Oke, yang pertama itu ada ordinal. Ordinal if X is A1 dan X2 is A2 dan X3 is A3 dan Xn is An. Then Z sama dengan K. Selanjutnya order 1 sama dengan if X1 is A1 dan X2 is A2 dan dan Xn is An, then selanjutnya Z sama dengan P1 dikalikan X1 ditambah ditambah Pn dikalikan Xn ditambah Q. Oke, selanjutnya akan dibacakan teman saya Dika. Ya, terima kasih. Studi kasus yang kami angkat yaitu red wine quality dengan dataset yang kami dapat dari Kaggle. Dari dataset tersebut, kami bagi menjadi 2, yaitu sebanyak 1199 sebagai data training dan 400 sebagai data testing. Ya, dari dataset tersebut, kami dapat sebanyak 11 atribut input, di mana dari atribut input tersebut menghasilkan output berupa quality dengan minimum 3 dan nilai maksimumnya 8. Ya, selanjutnya ada hasil clustering. Kami dapat sebanyak 5 centroid.
Untuk kerinciannya bisa dilihat pada tabel. Nah, selanjutnya ini ada penyajian data berupa grafik. Yang grafik pertama yaitu fixed exidity. Grafik tersebut menampilkan fixed exidity dari tiap-tiap cluster. Cluster pertama sebesar 8,4, cluster kedua sebesar 7,8, cluster ketiga sebesar 8,5, cluster keempat sebesar 8,2, cluster kelima sebesar 9,00616. Untuk yang grafik kedua yaitu volatile exidity. Untuk cluster pertamanya sebesar 0,5161, untuk cluster kedua sebesar 0,5821, cluster ketiga 0,5214, cluster keempat 0,5574, dan cluster kelima 0,5008. Selanjutnya ada grafik dari citric acid. Untuk cluster yang pertama sebesar 8,4335, cluster kedua sebesar 7,8, cluster pertama sebesar 5161, cluster kedua sebesar 5821, cluster ketiga sebesar 0,5214, cluster keempat sebesar 0,5574, cluster kelima sebesar 0,5008. Selanjutnya ada residual sugar. Cluster pertama sebesar 2,4995, cluster kedua sebesar 2,8006, cluster ketiga sebesar 2,3854, cluster keempat sebesar 3,1441, cluster kelima sebesar 2,5211. Selanjutnya untuk chlorides, untuk cluster pertama sebesar 0,0964, cluster kedua sebesar 0,0876, cluster ketiga sebesar 0,0892, cluster keempat sebesar 0,088, dan cluster kelima sebesar 0,0884. Selanjutnya ada free sulfur dioxide. Untuk cluster pertama sebesar 23,6171, cluster kedua sebesar 21,5387, cluster ketiga sebesar 13,9192, cluster keempat sebesar 29,3833, dan cluster kelima sebesar 6,7251. Selanjutnya ada total sulfur dioxide. Untuk cluster pertama sebesar 60,7821, cluster kedua 92,8796, cluster ketiga 38,2211, cluster keempat sebesar 132,7079, cluster kelima sebesar 17,3094. Selanjutnya ada density, yaitu untuk cluster pertama sebesar 0,9972, cluster kedua sebesar 0,997, cluster ketiga sebesar 0,9972, cluster keempat sebesar 0,9973, dan cluster kelima sebesar 0,9969. Selanjutnya ada pH. Cluster pertama sebesar 3,3246, cluster kedua sebesar 3,3359, cluster ketiga sebesar 3,3177, cluster keempat sebesar 3,2337, cluster kelima sebesar 3,277. Selanjutnya sulfates, yaitu untuk cluster pertamanya sebesar 0,6851, cluster kedua 0,6294, cluster ketiga 0,6524, cluster keempat 0,7449, cluster kelima 0,6589. Selanjutnya ada alkohol.
Untuk klaster pertama sebesar 10,265, klaster kedua 10,0723, klaster ketiga 10,2882, klaster keempat 9,7522, klaster kelima sebesar 10,642. Selanjutnya quality, yaitu klaster pertama sebesar 5,5655, klaster kedua 5,3652, klaster ketiga 5,6934, klaster keempat 5,1022, klaster kelima sebesar 5,8368. Selanjutnya akan disampaikan oleh Marcelius Dio. Baik, saya akan lanjutkan. Jadi dari hasil clustering kita mendapatkan 5 rule. Untuk rule yang pertama itu if fixed acidity is medium and volatile acidity is low and citric acid is medium and residual sugar is low, then chloride is very high and very sulfur dioxide is high and total sulfur dioxide is medium and density is high and pH is high and sulfate is high and alcohol is medium, then quality is 5.5655. Untuk rule yang kedua, if fixed acidity is very low and volatile acidity is very high and citric acid is very low and residual sugar is high and chloride is very low and free sulfur dioxide is medium and total sulfur dioxide is high and density is low and pH is very high and sulfate is very low and alcohol is low, then quality is 5.3652. Untuk rule yang ketiga, if fixed acidity is high and volatile acidity is medium and citric acid is low and residual sugar is very low and chloride is high and free sulfur dioxide is low and total sulfur dioxide is low and density is high and pH is medium and sulfate is low and alcohol is high, then quality is 5.6934. Untuk rule yang keempat, if fixed acidity is low and volatile acidity is high and citric acid is very high and residual sugar is very high and chloride is medium and free sulfur dioxide is very high and total sulfur dioxide is very high and density is very high and pH is very low and sulfate is very high and alcohol is very low, then quality is 5.1022. Untuk rule yang kelima, if fixed acidity is very high and volatile acidity is very low and citric acid is high and residual sugar is medium and chloride is low and free sulfur dioxide is very low and total sulfur dioxide is very low and density is very low and pH is low and sulfate is medium and alcohol is very high, then quality is 5.8368. Untuk selanjutnya akan dibacakan teman saya, Faisal. Selanjutnya member function di sini menggunakan gauss function dengan requirement standar deviasi dan mean. Di sini standar deviasi dihitung dari dataset dengan rumus di kanan dengan keterangan S standar deviasi, XI yaitu nilai X ke I, X bar yaitu nilai rata-rata data, N yaitu jumlah data. Dengan mean diambil dari centroid clustering. Ya, untuk selanjutnya grafik akan dijelaskan oleh Yulia Ajis. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya ada centroid fixed acidity dengan standar deviasi 1,782. Untuk centroid selanjutnya ada volatile acidity dengan standar deviasi 0,179. Selanjutnya ada citric acid dengan standar deviasi 0,197. Untuk centroid residual sugar ada dengan standar deviasi 1,264. Untuk chloride standar deviasi 0,048. Selanjutnya free sulfur dioxide dengan standar deviasi 10,21 dalam kurung 0,01021. Total sulfur dioxide dengan standar deviasi 33,94 dalam kurung 0,03394.
ada density dengan standar deviasi 0,0018. Lalu ada sulfat dengan standar deviasi 0,176. Untuk sandroid alkohol ada dengan standar deviasi 1,092. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Dimas dan Yusuf. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Yulia. Untuk selanjutnya ada contoh kasus. Jadi setelah membangun fase infrasistem tadi dengan fungsi membership yang telah dijelaskan oleh Faif dan Julia, di sini kasusnya apabila ada sebuah anggur merah dengan fixed acidity 5,9, volatile acidity 0,55, strict acid 0,1, residual sugar 2,2, chlorides 0,062, sulfur dioxide 39, total sulfur dioxide 51, density-nya 0,99512, pH-nya sekitar 3,52, sulfat 0,76, dan alkohol 11,2. Kira-kira berapakah skor kualitas anggur merah tersebut? Next. Jadi menggunakan fase inference system yang kami berenam bangun dengan menggunakan toolbox MATLAB, maka kami mendapatkan skor kualitas anggur merah tersebut adalah 5,51. Next. Jadi masuk pada tahap testing dengan 400 data yang kami miliki, kami mendapatkan persentase kesamaan hasil prediksi sistem fase yang kami bangun dengan data aslinya adalah 49,5. Artinya sekitar 198 dari 400 data itu ditebak dengan benar dengan fase inference system yang kami bangun. Next. Lalu kesimpulan yang kami dapatkan adalah berdasarkan hasil percobaan yang kami lakukan, kami menyimpulkan bahwa menggunakan algoritma clustering fuzzy Siemens memiliki potensi untuk membangun aturan fuzzy, terutama fuzzy Sugeno yang baik. Namun, menggunakan itu saja belum cukup. Jadi, tahap pemrosesan yang ada itu harus ditambah dan dikombinasikan lagi dengan algoritma lain. Misalnya regresi linear untuk membangun model yang tepat sebagai dasar pembangunan aturan fuzzy. Sehingga akurasi yang didapatkan itu bisa mencapai persentase yang tinggi. Sekian pemaparan dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.